Pembatasan perjalanan selama beberapa bulan belakangan untuk menekan penyebaran virus corona telah memukul berbagai sektor ekonomi, terutama pariwisata. Menyongsong era new normal atau tatanan norma baru, sejumlah negara berencana membuka kembali destinasi wisatanya, Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam sebuah rapat terbatas, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta pelaku industri pariwisata jeli mengamati perubahan tren wisata setelah wabah corona. Sehabis pandemik ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global. Dan yang kedua, karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan norma baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga di area-area wisata yang kita miliki. Dan sebagai perbandingan, saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah juga saya melihat menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, Bali akan menjadi destinasi wisata awal yang menerapkan new normal, seiring keberhasilannya menekan angka kasus COVID-19. Pemerintah akan berhati-hati dan memprioritaskan daerah-daerah yang sudah siap. Karena kesiapan membuka kembali wisata di tengah era tatanan norma baru adalah salah satu faktor penting, sebagaimana pesan Presiden. Selain Pulau Bali, Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan keindahan alam sebagai destinasi wisata. Jauh sebelum wabah corona, pemerintah sedang bekerja memulai sejumlah destinasi, memberi perhatian khusus untuk menjadikannya lebih dikenal dunia internasional layaknya Pulau Bali. Gawean ini dikenal dengan proyek strategis nasional pada 5 destinasi wisata prioritas. Kelimanya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, kawasan Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, dan Likupang Sulawesi Utara. Begitu prioritasnya, anggaran untuk menyiapkan 5 destinasi wisata ini tidak termasuk kategori yang dihemat, karena diharapkan paling cepat untuk pulih kembali pasca wabah COVID. Bahwa di Kementerian PUPR, walaupun dihemat sebesar 44 triliun dari DIPA 120 triliun tahun 2019 ini, tidak ada kegiatan yang dibatalkan. Yang 44 triliun yang ditunda itu akan menjadi prioritas tahun 2021 yang sudah dialokasikan anggarannya oleh Ibu Menteri Keuangan. Kembali ke 5 destinasi wisata tadi, di tahun 2020 ini dialokasikan anggaran 6,4 triliun untuk 5 destinasi wisata. Dan ini tidak termasuk yang dihemat, karena ini menjadi prioritas dengan harapan bahwa setelah pandemi ini menjadi yang paling cepat bisa rebound. Menteri Basuki merinci laporan perkembangan terkini pekerjaan memoles ke-5 destinasi wisata prioritas ini, dimulai dari Danau Toba. Contohnya misalnya di Danau Toba, kegiatannya adalah penataan Pantai Parapat, kemudian penataan kawasan Huta Raja Sialaga di Samosir, dan termasuk yang lain-lain. Ini kegiatan yang kawasan. Belum termasuk yang jalan-jalan, perbaikan jalan, pelebaran jalan, kemudian gapura, kemudian pasar, dan lain-lainnya. Jalan Lingkar Samosir adalah salah satu infrastruktur yang tengah dibangun Kementerian PUPR. Jalan ini akan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata di sekitar Pulau Samosir.
melaju dengan lancar ke Museum Batak di Tomok, Tiga Danau, dan Tanoponggol. Pelaku wisata menyambut baik dan menyimpan harapan dari pembangunan jalan ini. Senang ya dengan perbaikan infrastruktur yang dibuat pemerintah sekarang ini. Kita merasa terima kasih lah karena jalannya, infrastrukturnya makin bagus. Dan mudah-mudahan tamu yang datang, walaupun domestik dan lokal, internasional itu makin bertambah. Selain jalan lingkar Samosir, Kementerian PUPR juga membangun jembatan Tanoponggol serta memperluas alurnya. Ini aslinya 25 meter dengan jembatan ini menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatera, sehingga nggak bisa lewat perahu. Akan kita coba lebarkan 80 meter, kemudian dalamnya kita dalamkan dan jembatannya kita bikin supaya kapal pesiar juga bisa keliling Pulau Samosir penuh. Ini saya kira akan kita kerja. Sekarang sudah 74% di Tanoponggol ini bisa diterusan ini, kayak terusan Tanoponggol ini sudah 75%, tinggal nanti sampai dengan akhir tahun bisa kita selesaikan. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan wisata tele Geopark Caldera Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sebagai lokasi terbaik menikmati pemandangan Danau Toba, dilengkapi fasilitas tempat istirahat 2 lantai berstandar internasional dan ramah lingkungan. Fasilitas memadai Geopark Caldera Toba telah memenuhi kriteria penilaian global Geopark Network UNESCO sebagai salah satu geopark global. Dari sisi transportasi, setelah jalan tol Medan Kuala Namu sepanjang kurang lebih 62 km telah rampung. Saat ini proses pekerjaan menyasar ruas tol tebing tinggi Pematang Siantar sepanjang 59 km. Dengan melintasi jalan tol, waktu tempuh Medan Danau Toba akan terpangkas menjadi hanya 1,5 jam. Pengerjaan tol ditargetkan selesai 2020 ini. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam, melintasi beberapa wilayah provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan yang megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers?
tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Terlampau banyak destinasi wisata di tanah air nan elok lagi memukau. Namun pemerintah terpaksa harus memilih 5 saja yang menjadi prioritas untuk dipoles agar lebih masyhur di dunia. Menyiapkannya secara khusus untuk memompa jumlah wisatawan selepas wabah corona. Dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur salah satunya. Pantai, laut, bukit, serta padang rumputnya semua sungguh memesona. Di kawasan ini pembangunan infrastruktur sebagai destinasi wisata sudah berjalan sejak 2015. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores sepanjang 141 km dari Labuan Bajo sampai ke Dindi jadi target awal. Jalan Lingkar Utara Flores ini nantinya menjadi jalur logistik, menghubungkan sentra produksi pertanian di kawasan Terang dengan Pelabuhan Bari. Dukungan infrastruktur PUPR lainnya di Labuan Bajo adalah pembangunan Puncak Waringin. Labuan Bajo, semua kegiatan sudah terkontrak, misalnya terusan dari Bukit Waringin dan di Jalan Soekarno-Hatta bawah maupun atas untuk dilebarkan. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pengerjaan Puncak Waringin tahap pertama sudah rampung. Berada di lokasi yang sangat tinggi dan strategis, Puncak Waringin difungsikan untuk melihat pemandangan ke arah pelabuhan, kawasan Teluk dan Pulau Bajo. Dilengkapi dengan gardu pandang dan pusat cenderamata, bangunan ini juga berfungsi menjadi creative hub. Tetapi yang lebih penting lagi, oleh Kementerian Pariwisata itu akan menjadi bangunan yang menjadi kreatif hub untuk mengembangkan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat seperti misalnya kerajinan tangan, fotografi, tenun, dan sebagainya. Ada kurang lebih 10 sektor yang sudah diidentifikasi akan dilatih sehingga pariwisata di Labuan Bajo itu menjadi terdukung oleh adanya hasil-hasil kreatif dari masyarakat. Dengan semua persiapan ini, pada 2021 diharapkan Kementerian Pariwisata bisa melakukan promosi besar-besaran untuk Labuan Bajo, sehingga membantu pemulihan ekonomi di tanah air setelah mati suri dilanda virus COVID-19. Kita menuju Candi Borobudur. Siapa tak kenal bangunan megalitikum ini? Dibangun pada masa Kerajaan Syailendra di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Waktu perjalanan darat yang diperlukan dari Bandara Adi Sucipto hanya 1-2 jam. Kemudian di Borobudur itu ada kegiatan jalan akses utama dan gerbang Wangon. Jadi akses ke Borobudur ada beberapa gerbang dari Sentul yang dari
dari Wates, Kulon Progo, dari Jalan Magelang, dan dari Purworejo. Jadi itu ada beberapa gerbang yang akan dibangun untuk menghantarkan para turis menuju ke kawasan Borobudur tersebut. Candi Borobudur juga termasuk 7 warisan dunia serta di bawah pengawasan UNESCO. Hingga kini Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan umat Buddha. Revitalisasi yang dilakukan Kementerian PUPR yakni menata dan meningkatkan kualitas fisik, ekonomi, budaya, serta koridor Jalan Putra Dewa dan Pramudia Wardani. Termasuk membangun infrastruktur pada kawasan permukiman dengan mengembangkan 10 desa pendukung di kawasan Borobudur. Program kami di sini terdiri dari 10 desa. Kita di sini bikin jalan, terutama untuk jalan akses ke Balkondes dan wisata-wisata sekitar Candi Borobudur ini. Untuk jalannya itu ada pelebaran karena untuk existing jalannya cuma sebesar 3 meter. Nanti kita tambahkan akan menjadi 5 meter, jadi nanti untuk simpangan mobil tanpa ada hambatan. Penataan juga dilakukan pada kawasan Puntuk Setumbu. Dari tempat ini, wisatawan dapat menikmati keindahan Borobudur dari sisi yang lain. Dengan semua pekerjaan ini, diharapkan Borobudur menjadi kawasan andalan yang mendatangkan devisa negara, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga membantu masyarakat sekitar bangkit dari resesi akibat corona. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Tahukah Anda Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan salah satu struktur organisasi di dalamnya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sebagaimana tergambar dalam struktur organisasinya. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan. Selain itu, terdapat beberapa unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1-7 yang terdapat di Banda Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Papua, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dan Balai Material dan Peralatan Konstruksi.
Target rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019 adalah 1. Peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 15%, capaian hingga tahun 2017 sebesar 54%. 2. Peningkatan 90% badan usaha jasa konstruksi menjadi kualifikasi besar, capaian hingga tahun 2017 sebesar 173%. 3. Peningkatan 40% penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan, capaian hingga tahun 2017 sebesar 18%. 4. Peningkatan 27% tenaga kerja tersertifikasi dengan rincian 500.000 tenaga terampil, 200.000 teknisi, dan 50.000 insinyur baru bersertifikat. Capaian hingga tahun 2017 sebesar 21%. 5. Peningkatan penggunaan beton pracetak sebesar 15%. Capaian hingga tahun 2017 sebesar 8%. Beberapa capaian strategis lainnya antara lain terbentuknya simpul kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk investasi infrastruktur PUPR, penanganan kecelakaan konstruksi oleh Komite Keselamatan Konstruksi, penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, penyerahan Mobile Training Unit MTU, dan pelatihan mandiri untuk percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Beragam kegiatan strategis lainnya seperti pengembangan sistem informasi belajar intensif mandiri, CBIMA, dan Continuing Professional Development CPD terkait teknologi konstruksi serta pelatihan konstruksi di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan SDM konstruksi yang andal dan memiliki kompetensi tinggi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertekad mengejar ketertinggalan SDM konstruksi dari aspek kuantitas maupun kualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa sebagai implementasi nawacita. Pada saat ini, pemerintah sedang intensif melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk mendukung suksesnya pembangunan infrastruktur tersebut, diperlukan dukungan kesiapan sektor jasa konstruksi dari aspek regulasi, kelembagaan, material, dan peralatan, hingga sumber daya manusia. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR bertugas melaksanakan pembinaan kepada semua pemangku kepentingan jasa konstruksi dengan memprioritaskan atau prioritas utama pembinaannya adalah sumber daya manusia pada tahun 2019. Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah kawasan wisata berikutnya yang menjadi tumpuan harapan pemulihan ekonomi nasional. Di Mandalika, tugas kami utamanya adalah menyiapkan jalan akses dari Bandara Internasional Lombok, BIL, ke Mandalika sepanjang sekitar 13 km. Ini sudah selesai lelangnya, 3 paket, dan akan segera dimulai pekerjaannya 2020 ini. Karena nanti 2021 sudah akan bisa selesai. Termasuk di sini adalah perbaikan kawasan pantai Rupo di Mandalika. Selain menyiapkan diri menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, Mandalika juga bersiap menerima tantangan menjadi tuan rumah MotoGP pada 2021 mendatang. Kementerian PUPR mendukung penuh berbagai upaya untuk mencapai target kunjungan wisatawan ke Mandalika. Salah satu program infrastruktur kawasan Mandalika adalah penataan Desa Kuta, Lombok Tengah. Desa Kuta menawarkan wisata budaya serta keindahan pantai Kuta Mandalika. Pantai ini menjadi spot favorit wisatawan untuk berselancar atau bersnorkeling. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membenahi pedestrian dan saluran drainase, pembangunan ruang terbuka publik serta jalan lingkungan untuk memperlancar konektivitas ke lokasi wisata, penataan kawasan berupa pembangunan gerbang, arena olahraga, dan bangunan khusus nelayan.
Kawasan wisata berikutnya adalah Likupang, sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Namanya memang tak sepopuler Manado atau Bitung, namun pesona kawasan pesisir dengan pantai pasir putihnya membuat Presiden Joko Widodo pada Juli 2019 menjadikan Likupang destinasi super prioritas. Likupang merupakan sebuah kawasan wisata yang banyak menawarkan potensi wisata bahari. Panorama bawah laut dan keindahan pantainya menjanjikan untuk dinikmati. Salah satunya di Pulau Gangga, Likupang Barat. Di sini kita selalu menerima wisatawan dari mancanegara dan juga dari lokal. Yang kita jual di sini yaitu keindahan bawah laut Pulau Gangga. Kita juga mencoba merawat biota-biota laut yang ada di tempat ini. Untuk mendukung program ini, Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur terpadu, mulai dari pariwisata, lumbung pangan, industri, pedesaan, dan perkotaan metropolitan. Bersamaan dengan penataan Likupang, Kementerian PUPR juga mengembangkan kawasan wisata pantai Melalayang di Kota Manado. Kawasan ini berdekatan dengan kawasan Bunaken. Pantai didesain sebagai public beach sepanjang 1,2 km. Pengunjung dapat berjalan kaki menikmati panorama pantai di antara pepohonan atau sekedar duduk-duduk di tepi pantai dan berolahraga. Kementerian PUPR membangun 48 kios di 2 unit kios tower dan dermaga serta 36 kios di 2 unit warung apung. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah proyek tol Manado-Bitung sepanjang 39 km. Jalan tol dengan anggaran 6,1 triliun rupiah ini bertujuan mengurangi biaya logistik yang berasal dari Pelabuhan Internasional Bitung, juga mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung. Pertama adalah memperlancar waktu tempuh dari Manado ke Bitung. Ya, jadi dari kota bisa langsung ke pelabuhan. Nah, kalau kaitannya dengan potensi wisata yang dilewati tol ini, ya, karena tadi ada sebagian pemandangan Gunung Labat. Tol ini kan spesifik. Ada Gunung Labat di sebelah kiri, di sebelah yang tinggi, kemudian kita ada relatif datar, di bawah kita bisa lihat teluknya, Teluk Bitung sebenarnya. Nah, itu sebenarnya potensi Manado itu banyak sekali. Kehadiran tol pertama di Sulawesi Utara ini akan memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung dan sebaliknya dari saat ini sekitar 90-120 menit menjadi hanya sekitar 30 menit. Kementerian PUPR terus bekerja menyiapkan 5 destinasi prioritas, memolesnya agar menjadi lebih dikenal dunia internasional, agar menjadi pompa pemulihan ekonomi nasional pasca wabah corona.